Halo, halo. Selamat malam semuanya. Ayo kita kumpul-kumpul dulu, kumpul. Halo. Jadi hari ini kalian udah tahu lah ya, aku hari ini mau live bareng lagi sama ID Dems. Jadi ID Dems itu sebuah platform tempat yang berisikan dokter spesialis kulit kelamin. Nah, di situ info-info mengenai kesehatan kulit kelamin, kecantikan yang udah pasti sumbernya valid dan dapat dipercaya. Nah, hari ini aku mau membahas seperti yang judul yang aku tampilkan mengenai bercak putih yang penuh misteri. Bersama salah satu dokter yang ini yang keren banget dokternya, Dokter Gita namanya. Nih kita tunggu dulu ya Dokter Gitanya. Dokter Gita sudah masuk. Sebentar. Halo semua. Kita tunggu Dokter Gita ya. Jadi nih kalian boleh nanti sambil live-nya kalian tanya-tanya aja. Nanti aku bakal lihat pertanyaan yang menarik yang akan aku tanyakan ke dokter Gitanya. Nah, misalkan kalau kalian yang belum tahu atau belum familiar sama ID Dems, kalian wajib banget follow karena itu sangat bermanfaat sekali untuk kalian. Di situ sumbernya udah kredibel, dokternya keren-keren, kece-kece, dokter kulit kelamin semua. Udah kalian nggak khawatir deh dapat informasi kulit kelamin dari mana, dari situ udah pasti jelas, udah pasti valid. Tuh. Nih hari ini aku bakal live sama salah satu dokter di ID Dems. Halo semua, sore, udah malam ini, bukan sore. Halo Dokter Randy, apa kabar dok? Kita tunggu sebentar ya. Nah, sekarang kita sambut dokter kita. Selamat malam Dokter Gita. Malam, Dokter Aiman. Gimana dok, kabarnya sehat dok? Baik, Alhamdulillah sehat. Dokter Aiman juga sehat? Alhamdulillah sehat dok. Nah hari ini kan Ya. pembahasannya menarik banget dok. Tapi sebelum itu kan mungkin nih banyak banget yang masih baru nonton atau baru tahu nih soal ID Dems. ID Dems tuh apa sih dok sebetulnya? Ya, IDDOMS itu suatu wadah atau kumpulan dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia ya, yang ingin apa ya berbagi ilmu, sharing ilmu untuk memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat semua mengenai penyakit-penyakit kulit dan kelamin. Gitu. Udah pasti valid ya dok sumbernya, dapat dipercaya ya Iya, dok. iya. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih mau cari sumber mengenai kesehatan kulit, langsung wajib banget follow ID Dems. Nah, kan hari ini kita sama salah satu nih dokter kece kita, dokter Gita. Kayak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ini aku mau kasih tahu biografi singkatnya dulu ya dok, mengenai dokter Gita. Oke. Jadi, dokter Gita Rahma Yunita, spesialis kulit dan kelamin. Beliau lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2002, kemudian melanjutkan spesialisnya di universitas yang sama dan lulus pada tahun 2007. Nah, saat ini beliau aktif sebagai pengurus di organisasi profesi dokter spesialis kulit dan kelamin Indonesia, kelompok studi dan pendidikan mahasiswa serta program dokter spesialis kulit. Dokter Gita berpraktek di RSCM dan klinik swasta di Jakarta Timur serta Bekasi. Betul ya dok semuanya ya dok? Sekali. Betul sekali. Nah hari ini kan kita membahas soal bercak putih yang penuh misteri. Mungkin dulu orang nggak tahu nih dok soal penyakit ini, tapi aku kan suka nonton nih dok American Next Top Model ya dok ya. Kan ada salah satu modelnya itu yang cukup unik nih dok. Jadi namanya Winnie Harlow kalau nggak salah, kan dia wanita pada dasarnya kulit hitam ya dok, tapi ada bercak putih. Nah mungkin dari situ orang jadi familiar nih dok soal si bercak putih ini, atau bahasa medisnya vitiligo ya dok ya. Iya, betul. Nah gitu dok. Boleh nggak dok dijelasin dulu mengenai vitiligo ini sendiri itu apa dok? Gitu. Oke.
Jadi vitiligo Sebentar, saya itu, tampilkan ininya. Ya. oke. Jadi vitiligo itu adalah penyakit kulit yang ditandai dengan adanya bercak berwarna putih. Putihnya itu karakteristik ya, seperti putih susu ataupun putih kapur. Biasanya dia tidak bersisik dan tidak menimbulkan rasa gatal ataupun nyeri. Vitiligo ini bisa ditemukan di mana saja di lokasi bagian tubuh, bahkan terkadang mengenai rambut. Seperti itu, Dokter Ayu. Oh gitu dok. Nah, ini mungkin banyak pertanyaan mengenai vitiligo nih beberapa dok. Apakah berbahaya? Terus menular nggak sih dok? Kadang dibilang ada yang bilang penyakit kutukan mungkin dok vitiligo ini. Terus Ya, betul. sebelah itu gimana sih dok vitiligo ini? Ya, vitiligo itu tidak berbahaya, tidak mengancam nyawa atau menyebabkan kematian, tapi memang terkadang ya menimbulkan gangguan kualitas hidup pada penderitanya. Jadi penderitanya terkadang apa ya, depresi, tidak percaya diri, bahkan stres gitu ya, tidak mau keluar rumah. Pernah ada pasien saya tidak mau keluar rumah gitu ya. Bisa dipahami terutama untuk vitiligo-vitiligo yang ada di bagian yang terlihat barangkali ya. Nah, tetapi ya seperti model Winnie Harlow ini, dia berhasil adaptasi, berhasil apa ya, menerima kondisi kulitnya sehingga tetap bisa beraktivitas sehari-hari, meniti karirnya bahkan sukses ya internasional. Tuh. Gitu, ini. Yang Kalau nggak tahu kalau ini ya dok ya ah si ini. iya betul ini. Ini kalau dia apa istilahnya berpedoman vitiligo itu cuman skin condition tapi not a life changer. Jadi dia nggak mau hidupnya berubah gara-gara vitiligo. Jadi dia tetap maju gitu ya dan berhasil. Dan bisa Tuh, karena sesukses itu itu ya bisa dok. diobati. Iya, Oh bisa diobati. itu dan sebenarnya juga penderita apa nggak usah khawatir juga vitiligo bisa diobati. Oh gitu Tuh. dok. Nah, ini ya dok yang tadi kayak dokter jelaskan ya. Warnanya Iya, putih, ini atasnya iya. tegas, bentuknya bulat. Iya, bisa di mana saja. Jadi putihnya tuh kalau kita lihat beda sama bercak putih yang lain. Putihnya seperti kapur atau seperti susu atau seperti mutiara katanya gitu ya. Terus batasnya pinggir-pinggirnya itu tegas dan kemudian bentuknya bisa macam-macam, bisa dari yang bulat, bisa nggak beratur, bisa di mana aja dan biasanya nggak ada rasa gatal ataupun nyeri. Gitu. Kan suka orang Indonesia kan suka ini ya dok, maaf panuan ya dok. Kan panuan suka putih-putih juga gitu Iya, dok. Nah itu bedainnya gimana sih dok sebetulnya? nah, vitiligo itu waktu pertama kali muncul tidak seperti ini bercaknya, putihnya Dokter Aiman. Jadi masih putih samar lah gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang vitiligo pada saat awal sulit dibedakan dengan kondisi-kondisi penyakit kulit ini nih. Kita lihat ada panu ya, kita tahu Indonesia itu iklimnya tropis, seringkali kita berkeringat, kulitnya lembab ya. Nah, di kulit kita itu ada jamur yang memang normalnya ada di situ. Jadi kalau kulit kita tambah lembab, dia berkembang biak jadi panu deh. Bercak putihnya biasanya di daerah yang banyak keringatnya, misalnya wajah, badan, atau lengan. Ciri khasnya putihnya nggak kayak kapur tadi. Putih ya, putih kadang-kadang agak kecoklatan, agak kemerahan. Bentuknya bulat-bulat gitu ya. Dan biasanya agak ada rasa gatal. Seperti Oh, itu. gitu. Oh jadi kalau vitiligo tuh nggak ada gatal ya dok? Biasanya kalau yang penyebabnya karena jamur kayak panuan atau penyebab pityriasis alba itu ada gatalnya ya dok. Nah, Iya, kalau pityriasis saya alba beda lagi nih. oh beda lagi. Oke. Iya, pityriasis alba nih dia biasanya pada anak-anak. Mungkin pernah lihat nggak anak kecil abis panas-panasan nih main bola gitu ya, terus mukanya belang-belang putih gitu. Oh iya iya dok. Saya dulu kecil kayak gitu dok kayaknya Apa dok. ya gitu ya? Iya dok. Biasa di Itu kampung namanya dok begitu. kampung mana ya? Jadi dia pityriasis alba itu namanya. Dia kulitnya biasanya sensitif. Jadi anak-anak yang dengan kulit sensitif atau atopi, nah dia biasanya kalau habis kena panas nih, belang-belang putih begitu. Nah, tapi ini beda nih. Dia kalau kita lihat batasnya pinggir-pinggirnya tuh nggak tegas gitu, agak kita bilangnya difus ya. Nah kemudian tadi panu juga ada sisiknya tuh, sisik-sisik halus. Nah kemudian bisa ada rasa gatal sedikit kalau yang pityriasis alba.
Nah, kalau yang lain bercak putih lain Nah, itu kita sama bisa lihat di sini. Iya, ada juga nih kalau ini kusta, biasanya kusta. sih udah jelas dia biasanya kusta ya, bakal. Oh, jadi tetap harus membedakannya harus ke spesialis kulit kelamin ya dok. Ya, Jangan asal beli obat gitu ya dok. Nah ini dok mungkin banyak banget yang nanya nih dok. Penyebabnya vitiligo nih kenapa sih dok sebetulnya? iya. Vitiligo ini yang terakhir dianut adalah suatu penyakit autoimun. Jadi autoimun itu adalah daya tahan tubuh yang seharusnya menyerang musuhnya tubuh yaitu virus, bakteri atau jamur gitu ya. Ini malah berbalik menyerang badan kita sendiri. Dalam kondisi vitiligo ini yang diserang adalah pigmennya kulit, jadi dihancurkan. Oleh karena itu timbulnya sebagai bercak putih. Nah, kenapa daya tahan tubuh ini berubah? Kok jadi melawan badan sendiri? Penyebab pastinya belum diketahui. Diduga ada faktor keturunan dan sebagainya seperti itu. Walaupun selain faktor keturunan, ada juga teori-teori karena faktor stres bisa. Jadi kalau kita stres tuh ada zat di dalam darah yang namanya oksidan itu yang bisa merusak sel-sel antara lain sel-sel pigmen itu. Kemudian faktor lingkungan, jadi ada juga di teori ya, misalnya bekerja di satu lingkungan yang ada bahan-bahan kimia tertentu yang bisa merusak pigmen, nah itu juga bisa timbul vitiligo. Tapi saat ini yang dipegang adalah teori autoimun. Autoimun ya dok. Teori sampai saat ini ya dok. Iya, yang Kemungkinan. terbaru ya. Oke. Nah dok ini untuk vitiligo itu sendiri itu ada misalkan cuman orang dewasa kah atau dari kecil emang sudah ada atau semua orang bisa kena dok? Nah, ya memang vitiligo ini bisa menyerang semua usia dari anak-anak sampai dewasa. Bahkan laki-laki atau perempuan semua bisa kena. Tapi yang lebih sering berobat pasien perempuan nih karena kan lebih concern Iya, sama penampilan ya. iya dok. Itu Nah, nomor satu ya dok. nomor satu. Yang laki-laki kadang-kadang lebih agak acuh gitu ya, Cuek. nggak terlalu banyak jadinya. Nah, kemudian paling sering di usia 30 tahun, 30 tahunan munculnya. Tapi anak-anak di bawah 12 tahun juga ada. Seperti itu, Dokter Aiman. Oh jadi nggak dari lahir gitu ya dok. Jadi munculnya setelah beranjak dewasa bisa tiba-tiba muncul bercak putih ini ya dok. Iya. Kalau dari lahir itu kemungkinan lain lagi. Ada lagi tuh tanda lahir misalnya namanya nevus ya. Nevus depigmentosus atau nevus anomicus tuh bercak-bercak putih tapi nah itu munculnya dari lahir. Kalau vitiligo biasanya nggak dari lahir. Setelah usia beberapa tahun dia baru muncul. Nah, walaupun memang bisa mengenai semua orang, tapi lebih beberapa orang memiliki risiko lebih tinggi. Misalnya di keluarganya ada yang kena vitiligo nih. Nah, sekitar ya bisa juga dia juga risiko terkena vitiligo. Jadi dikatakan sekitar 20% penderita vitiligo itu ternyata memiliki riwayat vitiligo di keluarganya. Oke. Nah dok ada yang micu nggak sih dok? Misalkan nih abis trauma kah atau kena luka kah atau misalkan saat dari luka terus menyembuh tiba-tiba jadi bercak putih terus akhirnya jadi vitiligo itu mungkin nggak sih dok terjadi? Iya, betul sekali Dokter Aiman. Jadi kalau penderita vitiligo itu misalnya uh, dia luka, dia terjatuh atau bekas garuk-garuk ya itu bisa sembuhnya nanti jadi bercak vitiligo baru. Jadi mungkin dijaga jangan sampai luka kulitnya. Berarti yang pasti penyakit ini nggak menular ya dok? Nggak menular kalau itu pasti Ya, ya. ini mungkin banyak Menular orang yang ya mungkin banyak orang yang takut nih dok soal mungkin yang belum tahu soal vitiligo ini bercak putih takutnya nggak takut main takut megang itu ya dok ya banyak kasus karena itu juga kan ya dok jadi stres. ada beberapa kasus kalau di pustaka juga dikatakan seperti stigma gitu dijauhi atau apa namanya ya tadi ada takut gitu padahal sih nggak menular ini penyakit ya. Oke. Nah berarti ini buat teman-teman yang nonton misalkan ada temennya yang mengalami vitiligo jangan dijauhin jangan masa takut nular nanti aku kena vitiligo bercak putih ini udah dijelasin sama dokter Gita vitiligo ini atau bercak putih ini nggak bakal menular kamu mau pegang kamu mau pelukan nggak bakal nular ke kamu jadi teman kamu yang mengalami ini harus disupport bukan malah harus dijatuhin gitu
Jadi yang bahayanya vitiligo ini lebih karena tekanan ya dok ya dibanding vitiligonya itu sendiri ya dok. Eh, ya, maksudnya sebagian ya, nggak semua juga sih. Maksudnya pasien-pasien dengan vitiligo, terutama di daerah yang kelihatan ya, itu jadi stres pasiennya, jadi malu, kurang percaya diri. Tapi tadi sebenarnya ini nggak usah khawatir, bisa diobati dan bisa sembuh kok sebenarnya vitiligo itu. Oh. Oke, Jadi pengobatannya tuh gimana dok? Kok bisa sembuh ya dok ya? bisa sembuh. Eh, Vitiligo itu pengobatannya banyak. Jadi misalnya kalau ada penderita vitiligo nih datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin, biasanya kita akan memeriksa dulu jenis vitiligonya yang mana nih, gitu. Kemudian vitiligonya stabil atau masih aktif. Aktif tuh maksudnya dalam waktu singkat masih bertambah luas gitu atau bertambah banyak. Kemudian seberapa luas nih bercak vitiligonya. Nanti kemudian kita akan menentukan kira-kira pengobatan mana yang tepat. Pengobatan yang tersedia antara lain dari obat poles, ada juga laser, ada juga fototerapi. Bahkan kalau misalnya bercaknya masih aktif, kita bisa memberikan obat minum, obat anti radang yaitu kortikosteroid. Bahkan sampai pembedahan. Jadi untuk tandur kulit biasanya yang kita lakukan. Oh, gitu. Ini yang mungkin pengen lihat gambarannya nih. Contoh salah satu penanganannya ya dok ya fototerapi ini ya Ya, dok. Dari ya, sekian banyak ya. tadi itu. Oh jadi bisa disembuhkan ya dok. Untuk nih juga tadi banyak yang nanya nih dok tentang waktunya proses penyembuhannya ini tuh berapa lama sih dok bisa sampai benar-benar sembuh? Iya, berbeda-beda ya Dokter Aiman tergantung jenis vitiligonya. Prinsipnya makin cepat diobati, vitiligo itu responsnya juga lebih cepat. Nah, kita tahu vitiligo itu jenisnya ada bermacam-macam. Ada jenis yang namanya akrofasial. Akrofasial itu jadi vitiligonya di akro tuh di ujung-ujung jari atau di tangan atau di kaki, dan di fasial tuh di wajah. Kemudian ada juga tipe yang di selaput lendir di mulut ataupun di kelamin. Ada juga yang segmental. Segmental itu hanya separuh di bagian tubuh, jadi hanya sebelah gitu ya. Dan kemudian ada yang luas. Nah, biasanya vitiligo di daerah yang berambut itu biasanya lebih cepat responsnya terhadap pengobatan. Tapi kalau misalnya vitiligo yang jenis tertentu, misalnya yang di ujung-ujung jari atau yang tipe segmental atau yang hanya di sebelah bagian tubuh itu kadang-kadang lebih bandel terhadap pengobatan, jadi agak responsnya lebih lama. Berbeda-beda sih tadi tergantung jenis vitiligonya ya. Tapi bisa hilang 100% nggak dok sih sebetulnya? Bisa, bisa. Ada beberapa pasien yang sukses kok. Maksudnya akhirnya menutup semua. Bahkan ada 1-2 kasus karena memang penyakit autoimun, perjalanan penyakitnya suka unpredictable ya. Bisa sembuh spontan gitu. Tahu-tahu nutup aja sendiri gitu. Terutama yang kayak gitu yang di daerah yang banyak rambutnya tuh biasanya vitiligonya. Nah nih dok, nah yang harus diperhatikan tuh dok kira-kira apa sih dok bagi yang mungkin ada temannya atau yang mungkin di sini yang nonton mengalami vitiligo atau temannya mengalami vitiligo, apa yang bisa dikasih tahu yang harus diperhatikan nih dok untuk menjaga mungkin agar nggak lebih banyak atau bisa gimana nih dok? Iya. Vitiligo itu kita tahu tadi kulitnya nggak ada pigmennya, dihancurkan oleh daya tahan tubuh. Jadi kalau kita berjemur di bawah matahari, kita bisa kulit kita tanning ya, jadi hitam gitu ya. Nah, ada orang vitiligo nih nggak bisa nih. Jadi kalau kena matahari ya harus dilindungi, misalnya pakai tabir surya, pakai mungkin topi gitu. Jadi jangan sampai kena matahari nanti jadi terbakar. Kemudian tadi hindari trauma. Ya, kalau tadi kita sudah tahu kalau luka atau bekas garukan tadi sembuhnya jadi bekas jadi baru tuh, jadi sebisa mungkin ya. Kemudian hindari juga stres. Nah, kalau stres tadi kita tahu bisa menimbulkan zat oksidan atau zat yang di dalam darah yang bisa merusak pigmen. Jadi tidak ya pola hidup sehat sih sebenarnya, dari stres itu makanya penting. Jadi tuh yang nanya ini tuh tadi udah disebutin kan untuk mencegahnya biar nggak tambah banyak, gaya hidup pola hidup sehat itu paling penting ya dok.
jangan Iya, stres. Berarti teman-teman lingkungannya juga harus mendukung, jangan malah dijatohin, nanti malah tambah kondisinya malah tambah berat. Nah, ini dok iya, juga banyak yang nanya dok. Misalkan kan tadi dokter bilang ada kemungkinan dari keturunan kan dok, yang tadi dokter bilang iya, ada kasus iya. 20%, misalkan orang tuanya vitiligo, anaknya juga bisa kemungkinan vitiligo juga. Kalau kasus keturunan Iya. seperti ini, apakah bisa sembuh dok? Prinsipnya sama sih Dokter Raiman, bisa sembuh kok tetap. Jadi eh, apa ya namanya, faktor keturunan itu merupakan salah satu pemicunya aja atau faktor penyebab timbulnya vitiligo, tapi tidak berpengaruh kalau yang keturunan lebih susah sembuhnya. Enggak sih, prinsip pengobatannya sama, dan tadi respons pengobatannya bergantung pada jenis vitiligonya juga, seperti itu. Ini juga banyak banget yang nanya nih dok. Ada beberapa dari tadi tuh ngebahas, berarti mirip psoriasis juga kan dok? Apa gimana Hmm. vitiligo ini? Nah, psoriasis dan vitiligo itu sama-sama penyakit autoimun. Biasanya, nah ini kita kupas juga sedikit tentang autoimun ya. Biasanya kalau satu orang menderita autoimun, eh, seringkali atau kadang-kadang menderita autoimun yang lain. Nah, jadi kalau ada vitiligo, autoimun lain yang bisa terjadi adalah misalnya penyakit kelenjar gondok atau tiroid, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, itu dua penyakit itu adalah penyakit autoimun juga. Nah, jadi kalau ada penyakit vitiligo, kita cari gejalanya ke arah sana. Ada nggak? Kalau ada, kita mungkin perlu melakukan pemeriksaan lab. Nah, bisa juga kadang-kadang pernah ada kasus bareng psoriasis, jadi ada vitiligonya, ada psoriasisnya. Dua-duanya penyakit autoimun. Tapi kalau berkaitan secara langsung enggak, tapi keduanya adalah penyakit autoimun. Perjalanan penyakitnya sih dan gambaran klinisnya, jadi misalnya psoriasis itu bercak merah, bersisik, berbeda dengan vitiligo. Seperti itu, Dokter Oh, Aiman. gitu. Jadi ada kemungkinan misalkan karena penyebabnya autoimun, berarti ada penyakit autoimun lain yang ikut nimbrung juga ya dok. Jadi ada bisa vitiligo Iya, sekalian sama psoriasis juga gitu ya dok ya. iya. Oke. Bahkan tadi faktor keturunan itu belum tentu orang tuanya vitiligo. Bisa saja orang tuanya menderitanya penyakit kelenjar gondok tadi atau tiroid atau penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis tadi. Jadi keturunannya menderita autoimun menurunkan kecenderungan atau bakat autoimun kepada anaknya. Nah, pada anaknya timbulnya vitiligo gitu. Jadi yang turun tadi adalah bakat untuk terjadinya autoimun. Jadi bisa aja dok karena orang tuanya misalkan sakitnya diabetes nih dok. Jadi anaknya yang diturunkan gen autoimunnya itu timbul ke anaknya Ya, malah jadi vitiligo atau psoriasis atau penyakit autoimun lainnya. iya, betul ya. Bisa penyakit autoimun lain Oh, kan, ada lupus dan lain-lain ya, itu juga. hmm. Ya. Oh gitu dok. Nah Tapi dok, bukan ini kan berarti tadi dok maksudnya keturunan nih gitu, enggak juga. juga. Bisa juga tanpa keturunan muncul vitiligo ini juga ya dok. Betul, iya. Karena tadi hanya sekitar 20% pasien vitiligo yang memiliki riwayat di keluarganya, jadi nggak semuanya. Enggak semuanya. Dok, misalkan nih kan tadi dokter bilang pasien ada kemungkinan untuk 100% sembuhnya nih dok setelah diberikan terapi oleh dokter spesialis kulit kelamin. Nah, dia bisa Ya. terjadi kekambuhan lagi nggak sih dok? Nanti muncul lagi gitu. Nah, vitiligo kita bedakan ada jenis yang stabil dan tidak stabil. Yang stabil itu bisa kita katakan kalau sudah kurang lebih 1 tahun atau maksimal 2 tahun itu bercak vitiligonya udah nggak nambah lagi, udah segitu aja, tidak bertambah jumlahnya ataupun luasnya gitu. Nah, jadi kalau dikatakan bisa muncul lagi, bisa-bisa saja karena memang tadi perjalanan penyakit autoimun tidak bisa diprediksi ya. Nah, tadi sembuh 100% juga tergantung jenis ya. Tadi ada juga tipe-tipe yang bandel, dan yang pasti pengobatan vitiligo itu lama, membutuhkan waktu jangka panjang, kadang-kadang bisa berbulan-bulan, juga yang bertahun. Tapi saya punya pasien waktu itu sembuh dalam waktu ya singkat, 1 bulan 2 bulan, karena memang begitu ketahuan dia langsung berobat dan jenisnya cukup baik, jenis vitiligonya ya. Nah, misalkan dia pasiennya udah sembuh nih dok, vitiligonya udah dinyatakan sembuh oleh dokter, terus apakah Ya. setelah sembuh itu ada perlu maintain dengan minum obat tertentu atau gimana itu? Kan kayak misalkan penyakit autoimun lain kayak diabetes atau psoriasis kan harus minum obat seumur hidup nih dok. Kalau vitiligo itu sendiri gimana dok? Nggak ada sih terapi khusus untuk maintenance, paling observasi aja.
apakah muncul kelainan bercak timbul baru, kalau memang ada ya memang segera diobati, tapi nggak ada pencegahan khusus supaya timbul lagi. Paling hindari trauma, hindari stres ya seperti itu. Gitu dong. Jadi ada kemungkinan itu, tapi ada kemungkinan untuk bisa timbul lagi. Tapi yang terpenting melakukan pencegahan yang tadi, pola hidup sehat, jangan stres, kayak gitu. Hindari mungkin pakai sunblock atau sunscreen ya dok, biar nggak langsung kena sinar matahari. Gitu. Nah nih guys, misalkan kalau ada yang mau nanya-nanya atau masih bingung, silakan aja loh. Ini aku sambil lihat-lihat juga nih pertanyaannya. Nah nih dok, apa tuh namanya? Berarti untuk apa sih dok yang harus dilakukan misalkan ada bercak putih nih dok, misalkan ada pasien, ada orang nih tiba-tiba muncul bercak putih, apa yang harus diperhatikan pertama kali nih dok? Ya, tadi kalau timbul bercak putih, jangan langsung panik gitu ya, jangan langsung takut gitu. Kita observasi, kita perhatikan dulu bentuknya, warnanya, kemudian ada sisik apa enggak, rasanya apa, ada keluhannya apa gitu kan, gatal atau enggak. Nah, kalau memang Iya, lanjut ya. ya, nah apa namanya bercak, sorry tadi apa pertanyaannya jadi Tadi telepon saya. pertanyaannya, misalkan ada pasien muncul bercak putih, apa yang harus dilakukan dok? Oh ya, oke. Jadi kalau ada bercak putih gitu ya, kita ini perhatikan dulu kan lokasi, keluhannya dan sebagainya. Kalau memang terus dia melebar, warna putihnya makin putihnya makin jadi nih ya, seperti putih kapur atau susu tadi. Nah, segeralah berobat ke dokter kulit terdekat gitu ya. Kalau misalnya tidak ada dokter kulit, bisa juga sih ke dokter umum dulu, boleh. Tapi memang kalau nanti dokter umum juga akan memeriksa kalau misalnya ternyata memang ke arah vitiligo, biasanya dirujuk ke dokter. Nah, baik dok. Nih banyak banget yang nanya. Kan sekarang nih banyak banget dok bertebaran krim-krim racikan yang mungkin abal-abalan, yang bukan dari dokter. Ada nggak sih dok yang gara-gara krim itu mungkin jadi muncul vitiligo? Tadi juga ada yang nanya dok mengenai ini. Iya, betul. Bahkan sekitar di Indonesia sih, saya belum pernah baca laporan ya. Kalau baca di literatur itu tahun 2013 di Jepang itu ada tiba-tiba jumlah penderita vitiligo meningkat gitu ya dengan drastis. Ternyata setelah diteliti mereka memakai satu produk tertentu, produk lightening ya, eh, yang pakai itu semua gitu yang menderita vitiligo itu. Nah, tapi setelah dilihat ternyata yang muncul bercak vitiligo itu bukan hanya di tempat yang dioleskan saja. Misalnya kalau krim lightening, krim muka kan pakainya di muka aja. Kalau memang gara-gara hanya si krim ini saja kan bercak vitiligonya hanya di muka itu ya, tapi ternyata muncul di tempat lain. Nah, jadi itu bahan kimia tersebut menjadi pemicu untuk menimbulkan proses autoimun atau inflamasi yang lebih lanjut. Tapi memang ada krim-krim tertentu yang terutama krim pemutih ya, itu bisa menimbulkan bercak vitiligo karena sangat menghancurkan pigmen. Oleh karena itu kalau memang ingin perawatan, pastikan kalau misalnya membeli bebas ada daftar dirjen POM-nya gitu kan, terdaftar registrasi POM. Kemudian juga bisa ke dokter yang jelas gitu ya. Jadi Jelas. maksudnya ya kalau misalnya dokter biasanya sih enggak, ini ya bahannya tidak berbahaya ya. Ya soalnya kan banyak banget nih dok yang jual krim-krim, bahkan di online shop nih dok, kayak jualnya bahkan satu ember krim pemutih lah dan lain-lain, karena itu bahaya banget ya dok, efeknya bisa macem-macem, salah satunya ada kemungkinan terjadinya vitiligo yang kayak tadi dijelaskan kasus di Jepang tadi ya dok ya. Iya, betul. Jadi karena dia menghancurkan, mungkin sangat kuat ya pemutihnya, menghancurkan pigmen. Jadi kita harapkan sebenarnya kalau pakai lightening atau pemutih kan putihnya putih alami ya. Ini putih yang berlebihan karena pigmennya hancur. Oh gitu. Nah nih dok, nih ada yang nanya juga, dok Ya, kira-kira vitiligo bisa disuntik aja nggak sih dok dengan vitamin atau antioksidan di bercak putihnya nih dok? iya.
memang masih ada pengobatan atau terutama sih mungkin yang udah agak lama ya, disuntikannya tuh suntik anti radang gitu. Nah, tapi untuk penelitian terakhir itu mendukung untuk anti radangnya dioleskan saja gitu, jadi bukan disuntikan. Nah, sementara untuk penggunaan suntik antioksidan, misalnya kalau sekarang yang populer kan suntik vitamin C gitu ya. Nah, suntik vitamin C kita tahu kan bikin putih juga karena dia ada kalau terlalu tinggi dosisnya bisa menghambat pembentukan pigmen. Nah, jadi kalau vitamin C itu memang berfungsi sebagai antioksidan pada dosis tertentu itu masih aman, masih nggak apa-apa. Tapi kalau yang disuntikan biasanya itu dosisnya tinggi. Nanti malah nggak bisa nutup-nutup tuh bercak vitiligonya karena pembentukan pigmennya terhambat. Jadi selama antioksidannya dalam dosis sesuai kebutuhan sehari-hari itu masih nggak apa-apa, masih boleh. Kemudian ada juga tindakan bedah tadi, tandur kulit. Jadi kulit yang normal dipindahkan ke vitiligo, ke bercak vitiligo. Nah, itu kita pilih untuk vitiligo yang sudah stabil, jadi udah nggak nambah-nambah lagi. Karena kalau misalnya masih vitiligonya masih bertambah, kita lakukan tandur kulit, itu percuma. Yang kita tanam nanti dimakan juga, dirusak juga oleh si daya tahan tubuh. Seperti itu, Dokter Aiman. Jadi yang tadi dok, yang stabil itu yang misalkan dalam 1 tahun ya dok, nggak muncul bercak Ya, putih yang baru ya dok? iya. Nah, kalau Nah belum dok, stabil, kita ngambil kulit normal itu kan luka ya. Bisa jadi bercak vitiligo baru. Tadi kan kalau luka kan bisa jadi bercak vitiligo baru. Nah, jadi memang tindakan bedah itu tidak boleh dilakukan kalau vitiligonya belum stabil. nah dok, ini menarik kan tadi dokter bilang ada vitiligo yang stabil, ada yang nggak stabil. Ada nggak sih Ya, penyebab khusus kenapa ada orang-orang yang stabil, ada orang-orang yang nggak stabil dok? ya. Kalau penyebabnya sih penyebab khusus nggak ada ya, karena memang tadi proses peradangan atau proses autoimunnya itu masih berjalan. Nah, tapi saat udah stabil itu proses autoimunnya atau proses inflamasi atau peradangannya sudah mulai mereda ya. Nah, tapi kita bisa lihat ada tanda-tanda tertentu untuk mengetahui bahwa oh ini vitiligonya masih aktif nih. Satu, ada bercak vitiligo yang kecil-kecil, putih-putih gitu ya. Kita bilangnya konfeti. Nah, itu tandanya bercak vitiligonya masih aktif. Kemudian ada tadi bekas luka, misalnya bekas garukan gitu kan seperti garis ya kalau bekas garukan, vitiligonya tuh bentuk garis seperti itu tandanya vitiligonya masih aktif. Kemudian vitiligonya pinggirnya merah-merah, nah itu namanya juga vitiligo masih aktif. Plus satu lagi, vitiligo itu ada 3 warna, jadi kulit normalnya dulu, kemudian kulit campuran antara vitiligo dan kulit normal, jadi coklat muda, sama vitiligonya putih kan. Nah itu ada 3 warna tuh di pinggiran vitiligonya, itu tandanya masih aktif. Jadi kita mengetahui vitiligo masih aktif atau tidak itu dari tadi gejala kulitnya bisa kita lihat. Jadi ya tetap ya intinya harus ke dokter spesialis kulit kelamin ya dok untuk membedakannya ya dok. Ya, Jangan nanti ya, asal katanya bisa dicek digaruk nanti digaruk sendiri, semuanya nggak kayak gitu juga ya teman-teman ya. iya nanti jadi bercak vitiligo baru sembuhnya. Jadi Dan tambah ingat banyak bahwa lagi. iya, obat itu pedang bermata dua, yang satu mengobati, satu ada efek samping. Jadi Baik dok, yang obat tadi yang bermata dua. ya, jadi kalau obat itu satu mengobati dan satu punya efek samping. Jadi jangan coba mengobati sendiri karena tahu-tahu nanti pada beberapa kasus kita lihat datang sudah dengan efek samping. Seperti itu. Jadi lebih aman ya berarti pemeriksa, kalau ragu periksa ke dokter dan pengobatan dari dokter dijalani dengan kontrol. Ada juga beberapa yang udah dapat obat dari dokter nih, ya udah lanjutin aja sendiri gitu nggak kontrol. Nah itu yang kadang-kadang jadi timbul efek samping nanti ya. Banyak juga yang cuma sekali berobat terus nggak mau lanjut lagi juga ada ya dok ya. Ya, ya mungkin karena kesibukan, karena waktu ya. Tapi tadi bercak vitiligo itu pengobatannya kadang-kadang ada yang berbulan-bulan sampai ada yang menahun juga sih. Jadi kalau jelas pakai obat sendiri tidak dikontrol ya bisa berbahaya ya. Nggak ada yang kontrol efek sampingnya. Ini dok nih mungkin pertanyaan hampir untuk semua penyakit dok nih, pertanyaan umum banget apalagi di Indonesia. Ada nggak sih dok obat herbalnya nih, dari tadi juga ada yang nanya kayak gini dok. Iya iya.
Nah, banyak sih sekarang ya. Memang kalau di kepustakaan ada tuh diantaranya disebut ada ginkgo biloba, ada beberapa suplemen, beberapa vitamin gitu ya. Tapi sayangnya bukti-bukti medis atau bukti ilmiahnya belum mendukung ke arah sana. Mungkin karena belum terlalu banyak aja sih penelitiannya. Jadi kalau prinsipnya sih boleh-boleh aja asal tidak merugikan ya. Kalau misalnya ada registrasi Badan POM dan sebagainya, mungkin masih nggak apa-apa. Nah, penelitian terakhir untuk vitamin misalnya, akhir-akhir ini menghubungkan penyakit autoimun atau vitiligo itu dengan kekurangan vitamin D. Nah, jadi ternyata setelah diperiksa vitamin D-nya kurang nih, gitu kan? Sekarang vitamin D juga lagi ini ya, lagi Iya dok, trending untuk kan? COVID ini juga ya dok ya. Iya. Nah, ternyata setelah diberikan suplementasi vitamin D, itu vitiligonya lebih cepat membaik gitu ya. Nah, cuman tapi untuk amannya sih tetap diperiksa dulu kadar vitamin D-nya. Gitu. Oke. Tapi berarti boleh berjemur juga kan dok? Misalkan sekalian nih buat Ya, COVID, terus mungkin sarannya nih ya dok, tadi. yang mungkin yang nonton mikirnya, oh bisa vitamin D, terus akhirnya pada berjemur. Mungkin ada syarat yang harus mereka lakukan sebelum berjemur itu sendiri dok. Ya, tadi ingat bahwa vitiligo kulitnya nggak ada pigmen dan nggak bisa tanning, jadi nggak bisa gelap kulitnya, risiko terbakar. Kalau ingin berjemur untuk vitamin D, perlu berhati-hati karena terutama misalnya daerah yang dijemur, misalnya di lengan gitu ya, atau di kaki itu ada bercak vitiligonya, nanti malah terjadi terbakar. Jadi lebih baik sih kalau mau berjemur juga ada waktunya yang tepat. Misalnya tadi jam biasanya disarankannya sekitar jam 9 pagi, mataharinya belum terlalu panas, sekitar 10 sampai 15 menit paling lama. Itu pun kalau ada penyakit autoimun juga harus berhati-hati karena ada penyakit autoimun tertentu yang dipicu atau makin parah setelah kena matahari gitu. Jadi lebih sebaiknya sih kalau amannya kalau untuk apalagi untuk terapi ya untuk penyakit diperiksa kadar darahnya kemudian diminum ya Gitu dok. vitaminnya. Jadi kalau bisa konsultasi dulu ke dokter ya dok sebelum melakukan Iya, tindakan betul. yang aneh-aneh dulu, berjemur kah atau pakai herbal yang lihat di komen Instagram gitu. Lebih baik konsultasi ke dokter. Kalau misalkan ada yang ditanya, tanya langsung dokter spesialis kulit kelamin. Jangan asal pakai atau asal melakukan, apalagi infonya belum jelas ya dok ya. Iya, betul. Nah, ini seperti Dokter Aiman lagi sedang kasih lihat nih, fototerapi itu sebenarnya juga sinar ultraviolet, sinar matahari yang sudah disaring dalam bentuk atau dibuat artificialnya dalam bentuk lampu. Nah, tapi kalau sudah dalam bentuk lampu ini dosis penyinarannya bisa kita atur. Jadi tidak akan sampai terbakar. Jadi durasinya, energinya itu bisa kita atur sehingga nggak sampai terbakar. Beda, jadinya jangan kalau berjemur matahari langsung kan berapa lama panasnya segala macam tidak terukur. Seperti itu. Berarti sistemnya hampir mirip sama sinar matahari, tapi udah diatur kadarnya gitu ya dok ya? Ya, dibuat sinar ultravioletnya itu dibuat artificial dengan lampu. Jadi macam-macam juga tuh kita tahu kan matahari ada UVA, ada UVB, ya. Itu lampunya juga macam-macam ada lampu UVA, UVB. Tergantung jenis vitiligonya yang mana. Jadi sebenarnya kalau vitiligo bukan sama sekali nggak boleh kena matahari sih. Boleh, tapi hati-hati kalau terlalu lama atau terlalu panas, resiko terbakar. Oke. Gitu. Nah nih dok, ini juga ada yang nanya di dok, kapan sih tahap pasien harus dioperasi? Kan tadi dokter bilang ada pasien ada beberapa harus dioperasi. Kapan sih dok? Apa langsung dioperasi atau mungkin topikal dulu atau gimana dok nih tahapannya? Ya, jadi kita tadi kalau pasien datang nih biasanya kan kita nilai vitiligonya aktif atau tidak. Kalau yang aktif kan tadi ada tambahan obat minum anti radang. Kemudian seberapa luas. Kalau hanya di lokasi tertentu tidak luas bisa dengan hanya salep topikal aja obat-obatan oles anti radang. Tapi kalau misalnya dengan obat oles tidak mempan misalnya atau bercak vitiligonya cukup luas, biasanya kita bisa berikan juga tadi fototerapi sinar ultraviolet. Nah, kemudian tidak mempan juga atau masih ada nih vitiligonya setelah disinar ataupun diberikan obat topikal, tapi kemudian menjadi stabil. Nah, itu indikasi kita juga melakukan tindakan bedah. Atau jenis segmental atau jenis vitiligo yang tadi cuma di sebelah bagian tubuh, itu juga yang cenderung lebih bandel diobatin, biasanya memang lebih respons terhadap pengobatan untuk tindakan bedah.
Jadi pilihan terapi untuk vitiligo yang segmental itu memang tindakan bedah, tapi tetap harus tunggu stabil dulu. Seperti itu. Oke. Nah nih dok, nih ada yang nanya, ada nggak sih dok jenis tes khusus ini untuk tahu nih cek vitiligo atau enggak? Oh, tes khusus ya sebenarnya nggak ada ya karena vitiligo itu kita diagnosis secara klinis. Jadi dokter akan memeriksa, menanyakan riwayat perjalanan penyakit, kemudian melihat gitu ya. Nah itu sudah bisa mengetahui ini apa vitiligo atau bukan. Tapi kalau pemeriksaan khusus di luar nggak ada sih. Memang kita periksa secara langsung ya. Oke, jadi jangan nih buat yang nonton jangan asal diagnosis sendiri. Ada bercak putih dikit nih vitiligo ya nggak gitu juga. Tetap harus konsultasi ke dokter spesialis kulit kelamin untuk memastikan apakah ini vitiligo atau ada tadi diagnosis banding yang lain kayak panu atau yang lain. Jadi jangan asal beli obat dan diagnosis sendiri. Nanti malah tambah parah ya dok ya. Iya, betul. Tapi paling nggak udah tahu nih clue-nya kalau vitiligo tuh bercaknya putih seperti kapur. Jadi kadang-kadang pasiennya udah pintar pas datang ke dokter, dok ini vitiligo, pintar karena bisa membedakan. Oke. Nah nih dok, ada pertanyaan nih mungkin lebih ke penanganannya dari Arista nih dok. Kalau penanganan vitiligo itu sendiri harus kontrolnya ke dokternya per minggu, per bulan, atau berapa kali sih dok sampai mungkin yang benar-benar sembuh? Nah, Rata-rata nih dok pasien. ya, tergantung pengobatan yang diberikan. Kalau pemberian obat oles ataupun topikal itu biasanya awal-awal kita minta pasiennya datang 2 minggu dulu lah, lihat evaluasi hasil pemakaian krimnya, ada efek samping atau enggak. Kalau aman bisa kemudian sebulan sekali. Nah, kalau misalnya terapi yang diberikan adalah fototerapi seperti yang tadi Dokter Aiman tampilkan, itu harus datang ke fasilitas kesehatan, misalnya klinik ataupun ke rumah sakit 2 kali seminggu. Memang agak repot tuh, ya. Dan 2 kali seminggu itu bukan kita bicara sebulan 2 bulan, bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahun. Yang agak sulit kadang-kadang ya, kalau jam biasanya mungkin bisa sore atau malam, seperti itu. Nanti dok nih, sebelum aku lebih ke penasaran aja kan si dok. Ini kan kayak si Winnie Harlow ini kan kelihatannya kayaknya dia apa dia nggak berobat apa emang ada tipe yang nggak bakal bisa hilang gitu nggak sih dok? Nah, nggak tahu sih terus terang dia berobat apa enggak ya. Mungkin ada tipe orang yang udah enjoy sama hidupnya, Menerima. jadi nggak terlalu terganggu ya sama kondisi. Tapi biasanya kalau udah begini ya, vitiligonya terapi, fototerapi. Tapi tadi ada yang cuma disinar di lokasi tertentu, ada yang seperti masuk tabung tadi. Masuk tabung, disinar dengan lampu di sekitarnya. Bahkan ada nih kalau misalnya vitiligonya begitu luasnya sehingga tinggal kulit normalnya tinggal sedikit gitu ya. Justru kulit normal yang kita ilangin. Kita kasih krim untuk memutihkan si kulit normal tadi. Oke. Jadi, halo dokter Gita. Ya, halo. Jadi misalkan Halo. malah mayoritas itu si bercak putihnya malah warna kulit aslinya yang disamakan dengan bercak putihnya tadi ya dok ya? Karena tinggal sedikit. Justru kalau di bercak vitiligonya lagi justru problem buat dia kan. Jadi misalnya mukanya tadinya udah putih semua. Kita timbulkan pigmen jadi totol-totol lagi gitu kan. Justru jadi problem kosmetik. Mungkin kadang-kadang sisanya tinggal berapa persen luas permukaan tubuh, yaitu tinggal itu yang dikasih krim supaya putih. Jadi rata semua. Gitu. Oh gitu, menarik banget. Jatuhnya kayak albino gitu kan ya dok ya? Nah, saya nggak tahu dulu almarhum Michael Jackson juga kan awalnya vitiligonya bercak-bercak tuh kalau kita lihat beberapa fotonya. Tapi terakhir-terakhir kan udah putih semua ya. Apakah dilakukan seperti itu? Nggak tahu sih saya. Tapi ada kasus-kasus yang gitu. Karena emang kulitnya tinggal sedikit yang normal. Jadi dihilangin aja, diratakan gitu. Oke, ini menarik banget sih dok. Aku bener-bener baru tahu ternyata penanganannya misal kalau misalkan mayoritas atau cuma tinggal dikit kulit aslinya malah disamakan dengan si bercak putihnya tadi ya dok ya? Iya.
betul. Oke. Nih dari tadi nih banyak yang nanya, nih penyakit keturunan atau enggak, krim pemutih Mm-mm. bisa atau enggak. Tadi dokter Gita nih udah ngejelasin nih, nanti kalian bisa nonton live ulangnya di ID Dems ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Nih dok, nah ini udah hampir 45 menit nih dok. Mungkin ada saran nggak sih dok, misalkan buat teman-teman yang nonton, mungkin ada keluarganya yang kena atau temennya yang mengalami vitiligo atau dirinya sendiri bahkan mengalami vitiligo, apa yang take home message-nya nih dok buat teman-teman gitu. Ya, jadi perlu dipahami lagi tadi vitiligo disebabkan oleh autoimun yang bisa diobati. Nah, memang penyembuhannya butuh waktu, tapi tetap semangat itu tetap bisa diobati dan tidak menyebabkan gangguan eh, aktivitas sehari-hari bisa tetap dilakukan, tidak menyebabkan kematian dan tidak berbahaya serta tidak menular. Jadi tidak perlu takut sama orang yang vitiligo gitu ya. Dan kalau ada vitiligo berobat ke dokter yang teratur gitu ya, sesuai dengan anjuran dan memakai pengobatan sesuai saran dokter. Bahkan juga ada yang mengatakan penelitian-penelitian bahwa justru orang-orang vitiligo itu risiko kanker kulitnya lebih sedikit loh, lebih kecil gitu Oh, dibandingkan oke. yang ya kan khawatirnya kalau kayak gini bisa kanker kulit nggak ya, ternyata setelah diteliti lebih rendah. Jadi ada daya tahan tubuh yang tadi justru merusak si melanosit tadi itu merupakan faktor protektif terhadap kanker kulit, terutama kanker kulit yang namanya melanoma ya, seperti itu. Jadi Oke, nggak usah khawatir, menarik. tetap semangat berobat ke dokter, gitu ya. Jadi malah ada sisi positifnya ya dok, malah Ya, malah menurunkan ya, resiko terjadinya kanker kulit ya dok. Tuh udah dijelasin sama dokter Gita. Sebenarnya yang terpenting kayak dari dokter Gita jelaskan, misalkan yang mengalami vitiligo jangan patah semangat, melakukan gaya hidup sehat, jangan stres-stres, dan lebih penting lagi nih buat teman-temannya, nih buat orang-orang yang nonton, mungkin bisa kasih tahu nih, kalau penyakit ini tidak menular. Kan ini pasti banyak banget yang bilang, apalagi di daerah ya dok, dibilang penyakit kutukan lah, penyakit karena apalah, terus misalkan temenan sama dia bisa nular lah. Ini udah dijelasin dokter Gita, ini tidak menular, jadi jangan dijauhi, malah harus disupport gitu ya teman-teman ya. Nah ini kan banyak banget dari tadi. Oh nih dok, ada sebelum menarik banget nih pertanyaan. Jadi aku jadi mikir kan dok, kayak tadi kasus Michael Jackson kan dikiranya kan dia apa tuh namanya jadi putih jadi mirip albino. Sebenarnya ada bedanya nggak sih dok sama albino itu sendiri, misalkan vitiligo ini dok? beda sih ya mekanisme terjadinya albino itu dia kan sampai semua rambutnya rata putih, kemudian rambut apa bulu mata alis semua putih deh. Itu berbeda lagi ceritanya, itu faktor genetik biasanya yang memang berperan di situ. Jadi berbeda sama vitiligo ini. Vitiligo ini kan tadi autoimun, ada daya tahan tubuh yang merusak pigmen dan itu juga istilahnya nggak semua langsung rata seperti itu. Oke, baik. Nih tadi terima kasih banyak dok nih, infonya sangat bermanfaat untuk meluruskan ke teman-teman juga nih mengenai vitiligo yang lagi diangkat-angkatnya sama Winnie Hello. Jadi banyak orang yang tahu mengenai ini. Jadi misalkan kalian punya teman atau siapa, jangan malah bikin mereka tambah stres. Stres malah tambah memperburuk kondisi. Gitu ya teman-teman. Sama misalkan ada teman yang nggak mau berobat, coba suruh berobat kah atau kontrol. Ini bisa disembuhkan kok, bahkan ada yang bisa hilang ya dok ya. Gitu. Nah nih dok kan selain ID DEMS nih dok kan ada akun kesehatan, mungkin organisasi lain, Podoski ya dok ya. Ya, Kan ada akun Instagramnya ya, juga ya dok yang menarik banget ya. konten-kontennya mengenai kulit dan kelamin gitu. Mungkin ada yang nggak tahu nih soal Podoski nih dok, mungkin kasih tahu ke teman-teman juga nih dok, Podoski itu apa sih? Apa ada akun Instagramnya gitu? Ya, ada ya memang kita perhimpunan profesi dokter kulit Indonesia memang adalah perdosi ya. Dan teman-teman ada yang menderita vitamin berobat gitu ya, mencari dokter spesialis kulit yang terdekat, bingung kemana, bisa buka atau mencari di web perdoski.id. Di sana
itu dokter kulit yang terdekat di daerah apa teman-teman bisa dicari seperti itu. Oke. Nih tadi, misalkan kalian, jadi Podoskis ini itu perkumpulan dokter spesialis kulit dan kelamin. Misalkan kalian pengen mastiin nih dokter kulit kelamin di sekitar kalian ini benar atau enggak, kalian bisa cek langsung websitenya. Karena semua dokter kulit kelamin di Indonesia tercatat di Podoski ya dok ya. Dan selain itu Podoski juga ada akun Instagramnya, kalian bisa follow. Di situ konten-kontennya sangat menarik banget. Dan yang dapat dipercaya tuh Instagramnya @podoski.id itu ya teman-teman ya. Nah, terima kasih banyak Dokter Gita atas kesempatannya menjelaskan dan ID mengenai vitiligo ini Mudah-mudahan sangat bermanfaat bisa banget. bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, gitu. Nah, tadi aku bilang jangan lupa live yang hari ini nih tentang vitiligo ini. Misalkan kalian banyak yang ketinggalan, banyak yang nanya ulang, bakal di-save di akun Instagramnya @iddems. Dan selain itu banyak banget yang video live-live sebelumnya mengenai suntik putih aku sama Dokter Delia, dan banyak banget soal jerawat kah, soal mungkin tentang yang buat pria dan lain-lain. Banyak live bermanfaat yang diisi narasumbernya oleh dokter spesialis kulit dan kelamin. Dan jangan lupa besok jam 8 malam ada live nih Dokter Delia dan Dokter Suksma mengenai melasma, flek hitam yang tak selamanya kelam gitu. Yang ini sekarang Harus bercak lihat itu. putih, besok mengenai flek hitamnya. Iya. Wajib ditonton tuh ya, jangan cuma hari ini aja. Jadi besok juga harus tonton, makanya wajib banget follow ID Dams gitu. Dokter Gita, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga kita kapan-kapan bisa ketemu ya dok ya. Siap. Oke, terima Terima kasih kasih banyak. dok. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.